Informasi selanjutnya, Saudara, hujan deras dan angin kencang terjadi di sejumlah daerah. BMKG memprediksi puncak hujan lebat disertai angin khususnya Jabodetabek selesai pada bulan April 2026. Cuaca buruk yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia kembali menimbulkan korban jiwa. 4 mobil tertimpa pohon beringin berukuran besar di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Kamis sore. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong dahan pohon yang menimpa kendaraan demi mengevakuasi korban. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Muhammad Zohan bilang, korban sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit Pertamina. Sebelumnya seorang warga juga tewas usai mobil yang dikendarainya tertimpa pohon yang ambruk di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah kendaraan ringsek akibat tertimpa pohon saat pengerjaan revitalisasi alun-alun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tidak hanya pohon ambruk, cuaca buruk yang mengakibatkan banjir juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, Senin 27 Oktober 2025. Akibat hujan deras, 3 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir bandang. 3 kecamatan yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Cikakak, dan Kecamatan Cisolok. Banjir juga menggenangi jalan raya dan membuat arus lalu lintas terganggu. BMKG memprediksi puncak hujan lebat disertai angin yang akhir-akhir ini melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jabodetabek, selesai pada bulan April 2026. Puncaknya sebetulnya di bulan November, Desember. Jadi kemarin itu belum puncak. Kalau selain wilayah ini, ada wilayah yang prediksinya, jadi yang Indonesia bagian barat dan sebagian Indonesia tengah itu puncaknya November-Desember. Sisanya itu Januari-Februari. Jadi nanti akan terus-terus silih berganti sampai bulan Februari. Musim hujannya berakhir kira-kira April. Pemerintah juga meminta untuk masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul curah hujan yang tinggi serta cuaca buruk di Indonesia yang bisa saja berpotensi menimbulkan bencana alam. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, cuaca buruk seperti hujan deras disertai angin kencang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Situasi ini menuntut kita untuk waspada, apalagi sudah memakan korban jiwa. Bagaimana dengan analisa cuaca buruk di Indonesia? Kita akan bahas dengan Ida Pramuwardani, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Selamat pagi, Ibu Ida. Selamat pagi. Terima kasih Bu Ida sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Bu Ida, ini masih terkait dengan cuaca buruk yang kita sudah bahas dalam 2 minggu terakhir ini. Hingga saat ini dari BMKG, daerah mana saja yang diperkirakan akan paling terdampak cuaca ekstrim? Iya, baik. Untuk daerah sampai dengan seminggu ke depan, terutama ini sampai dengan 3 hari ke depan, Mas, daerah yang perlu diperhatikan adalah wilayah Jawa, itu termasuk dari Banten, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan juga Jawa Timur. Nah, ini untuk wilayah Jawa ini perlu diperhatikan sampai dengan 3 hari ke depan, karena potensi hujan lebat itu masih akan terjadi terutama pada sore dan malam hari. Kemudian wilayah lain yang juga perlu diperhatikan adalah wilayah Kalimantan, terutama wilayah Kalimantan bagian tengah dan selatan serta timur. Kemudian wilayah Maluku, Papua yang diperhatikan adalah di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan karena intensitas hujannya juga diprediksi sampai dengan lebat dalam beberapa hari ke depan. Oke, kemarin pada saat diskusi bersama Bu Ida, akhir dari cuaca ekstrim ini diperkirakan pada bulan November sebenarnya. Tapi dari berita yang dari informasi yang kita dapat bahkan sampai April 2026. Benarkah seperti itu atau gimana sebenarnya? Iya, betul sekali Mas. Jadi sebetulnya musim hujan di wilayah Indonesia bervariasi. Jadi beberapa wilayah saat ini pun sudah memasuki musim hujan seperti misalnya kalau di Jabodetabek itu di Bogor. Kemudian juga yang akan masuk ke musim hujan yaitu di wilayah Jakarta bagian selatan, nanti diikuti Jakarta bagian utara. Nah, ini karena bervariasi ini maka tentu saja untuk cuaca ekstrim tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Sampai dengan April diprediksi musim hujan masih terjadi di beberapa lokasi sehingga
estimasinya adalah untuk sampai dengan April, potensi hujan yang memberikan dampak berupa bencana hidrometeorologi masih dapat terjadi. Seperti itu, Mas. Oke, saya sederhanakan Bu, apakah memang ini berbeda? Ini cuaca buruk dan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim kemarin kita lihat panas yang begitu menyengat. Cuaca buruk ini adalah hujan yang berkepanjangan atau gimana sebenarnya Bu? Iya, karena ini termasuk dari siklus cuaca, siklus musim ya, Mas ya. Ya. Termasuk juga cuaca yang berpengaruh yang juga dipengaruhinya. Jadi untuk kemarin karena memang di beberapa waktu lalu sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan yang dekat dengan ekuator itu dilintasi oleh gerak semu matahari. Jadi pas tegak lurus sehingga untuk cuaca panasnya sangat terasa. Diikuti juga oleh monsun Australia yang sangat kuat sehingga menambah terik karena berkurangnya tutupan awan. Namun kami juga sudah prediksi kondisi ini akan berakhir di akhir Oktober atau di awal November. Nah, yang perlu diwaspadai di wilayah ekstrim adalah ketika pemanasan itu terjadi beberapa hari berturut-turut, maka konsekuensinya adalah proses konvektif yang dapat terjadi setelahnya, yaitu proses pertumbuhan awan-awan hujan secara konvektif. Nah, ini juga terjadi di beberapa wilayah, terutama di selatan ekuator, seperti misalnya wilayah Jawa, kemudian Sumatera bagian selatan beberapa minggu lalu, kemudian juga di wilayah Kalimantan bagian selatan sampai dengan Papua. Oke. Seperti itu, Mas. Berarti cuaca panas ekstrim kemarin terus akan berakhir di Oktober, tapi itu diikuti dengan cuaca buruk hujan yang berkepanjangan intensitas tinggi hingga April ya 2026 Bu. Betul, meskipun Oke. terjadinya tidak selalu bersamaan. Selalu ya oke. Bu, kalau kita berbicara lebih ke dampaknya, potensi bencananya itu apakah akan muncul kalau dari prediksi BMKG terkait dengan cuaca buruk ini? Iya, tentu saja karena cuaca buruk ini tentu saja dapat berakibat pada kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, kemudian banjir, tanah longsor, paling tidak genangan. Ini tentu saja dapat berakibat ke kondisi tersebut, kejadian tersebut. Oleh karena itu, BMKG juga senantiasa menghimbau untuk daerah yang rawan terjadi bencana hidrometeorologi, misalnya saja daerah dengan kemiringan yang curam, kemudian dengan kondisi lingkungan yang mungkin sudah rusak, dengan sanitasi yang buruk untuk tetap waspada, memahami kondisi lingkungannya, memahami kondisi potensi kebencanaan yang terjadi di lingkungannya sehingga apabila terdapat informasi potensi cuaca ekstrim dari BMKG bisa lebih mengantisipasi sejak dini seperti itu. Oke, Ibu terakhir, kemarin kita sudah lihat ada pohon tumbang juga disertai banjir di wilayah Jakarta. Bagaimana dari BMKG ini bekerja sama dengan pemerintah daerah juga untuk memberikan alert, warning, peringatan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati selama masa cuaca buruk ini? Iya, baik Mas. Jadi setiap kali BMKG mengidentifikasi terjadi adanya potensi cuaca ekstrim, maka BMKG selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat, termasuk BPBD, kemudian pemerintah lokal, kemudian juga BNPB, untuk agar bisa mengantisipasi lebih awal. Karena kami juga memiliki beberapa produk peringatan dini, seperti produk peringatan dini cuaca sesaat, produk peringatan dini cuaca harian, prospek mingguan, yang kami selalu rutin kirimkan kepada stakeholder seperti BNPB dan juga BPBD serta pemerintah provinsi. Oke, terima kasih Ibu Ida Pramuwardani, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG atas apa yang disampaikan. Semoga ini juga menjadi peringatan kepada masyarakat untuk sisa berhati-hati selama cuaca buruk ini. Sekali lagi terima kasih Bu, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya 20 siswa SDN Meruya Selatan 01 Kembangan, Jakarta Barat diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Informasinya usai jeda.